Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali dengan berita updatean kasus misteri kematian artis Thailand yaitu Thaemonida. Oke teman-teman, di sini pada hari Minggu kemarin tanggal 10 April tahun 2022 kemarin, si Sen kembali mendatangkan kantor kepolisian di Nonthaburi bersama pengacaranya. Dan di sini Sen kembali ditanya-tanya dan dimintai keterangannya kembali oleh pihak kepolisian. Akan tetapi di sini kabar bagusnya Sen itu mau diwawancara oleh wartawan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan apa sih isi dari wawancara itu dan apa yang sudah ditanyakan oleh wartawan kepada si Sen. Oke, simak kabarnya sebagai berikut. Jadi di tanggal 10 April kemarin, Sen diperiksa oleh kepolisian itu hanya sekitar 1 jam saja. Nah, setelah itu Sen keluar dan diwawancara oleh wartawan. Nah, di sini wartawan bertanya kepada Sen, apa yang kamu rasakan dan bagaimana perkembangan dari kasus kematian Thaemonida ini. Nah, Sen ini menjawab, saya tidak khawatir sama sekali karena saya memberikan kesaksian yang benar. Itu jawaban dari Sen. Karena dia merasa sudah memberikan kesaksian secara jujur dan secara benar kepada kepolisian. Jadi dia tidak merasa khawatir sama sekali. Entahlah ya teman-teman, di sini Sen ini sedang berbohong atau bagaimana, tapi dia berusaha untuk menutupi kekhawatirannya. Bahkan pada saat wawancara sempat-sempatnya si Sen ini tertawa. Nah, teman-teman bisa lihat ini video pada saat wartawan sedang menanya kepada si Sen. Ini si Sen sempat ketawa. ทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสังคมทัวร์ลงอย่างเงี้ยใครจะเยียวยาฉันก่อนหนึ่งใครจะคนละครึ่งช่วยฉันไหมคะใช่ไหมคะเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะ เก็บตัวอยู่ในบ้านไหมคะหรือว่า ก็ไม่ค่ะก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าแบบก็ Oke, jadi intinya si Sen ini tetap aja dengan pendiriannya kalau kesaksiannya seperti itu. Dia tidak mengubah sama sekali mengenai kesaksiannya pada malam hari kejadian itu. Nah, di sini menurut aku kepolisian seharusnya sudah tidak mempercayai keterangan yang diberikan oleh Sen maupun pelaku yang ada di speedboat pada malam hari itu. Harusnya polisi sudah menemukan bukti-bukti yang kuat. Jadi tanpa ada penjelasan dari mereka, polisi sudah bisa membuktikan seharusnya seperti itu. Tapi di sini sepertinya sangat lamban sekali sehingga kepolisian masih terus saja meminta kesaksian dari para pelaku atau para saksi yang ada di speedboat ini. Walaupun seperti yang kita tahu sudah ratusan CCTV yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian dan juga sudah puluhan saksi yang sudah dimintain keterangan oleh kepolisian, tapi tetap saja kepolisian masih meminta keterangan dari para saksi yang ada di speedboat itu. Walaupun kita tahu lidah tidak bertulang, kapanpun saja semua orang bisa berbohong, akan tetapi polisi di sini masih mempercayai, masih memegang keterangan dari kelima saksi ini. Begitu juga dengan Gatik. Di sini Gatik juga memberikan keterangan kepada kepolisian bahwa dia saat itu pada saat kejadian tidak tahu karena dirinya sedang main handphone. Jadi Gatik tidak tahu pada saat Thaemonida itu terjatuh. Jadi sepertinya Gatik ini terlihat mencari aman. Dia selain melimpahkan kesalahannya kepada lawyer yang aku ceritakan di video sebelumnya, yaitu lawyer M ya, M1, M2. Nah, bahwa si Gatik ini diberi arahan sebegitu. Dan selain itu ketika ditanya kepolisian dia tetap jawabnya tidak tahu. Itu benar-benar janggal sih. Kenapa kepolisian masih saja minta keterangan dari mereka yang polisi udah tahu mereka itu tidak akan mengubah keterangannya tersebut kecuali kalau kepolisian sudah mendapatkan bukti tanpa mereka harus jujur. Oke, let's see aja ya teman-teman. Mari kita lihat aja karena pada tanggal besok nih dari tanggal 13 sampai tanggal 15 itu sudah memasuki festival Songkran yang dimana itu adalah tahun baru Thailand. Itu festivalnya benar-benar besar banget dan itu adalah festival air teman-teman. Jadi dipercaya festival Songkran ini kenapa dikaitkan dengan air? Karena air ini dipercaya memberi keberuntungan, memperlancar rezeki, seperti itulah. Jadi festival Songkran ini adalah festival yang paling besar di Thailand. Dan seperti yang pengacara Kun Decha bilang, ini pengacara dari Ibu Manida, itu Kun Decha bilang bahwa semua kasus dari misteri kematian Thaemonida ini akan disimpulkan setelah Songkran. Jadi lihat aja ya teman-teman, karena kalau sebelum Songkran itu kan nggak mungkin. Besok aja udah mulai masuk ke festival Songkran. Nah, jadi pastinya di sini juga kepolisian akan lamban ya, karena semua merayakan festival Songkran ini. Jadi
kemungkinan mereka pada saat Songkran ini tidak terlalu aktif gitu kegiatan-kegiatan di kepolisian Nonthaburi. Lebih tepatnya kegiatan di seluruh Thailand ya, itu mereka menikmati festival Songkran ini. Karena bisa dibilang di sini tuh libur panjang teman-teman, minimal 3 hari liburnya. Dan juga maka dari itu kenapa pada tanggal 10 itu kan di hari Minggu ya, 10 April kemarin, itu si Sen tetap diminta datang ke kantor kepolisian Nonthaburi untuk diminta keterangan walaupun itu hari Minggu. Karena sepertinya kepolisian juga ngejar target ya sebelum libur gitu kan. Walaupun kita tahu kepolisian itu memang tidak ada liburnya, tapi kemungkinan besar Songkran ini tidak banyak aktivitas atau kegiatan dari kepolisian. Maka dari itu pada hari kemarin si Sen tetap disuruh datang ke kantor kepolisian karena pengen diberesin mungkin ya sebelum Songkran biar cepat gitu. Dan abis Songkran itu tinggal disimpulkan kasus ini seperti apa. Apakah akan terbukti dengan murni pembunuhan atau memang hanya kecelakaan saja. Di sini Sen juga ditanya sama wartawan gimana hubungan kalian semua yang ada di speedboat itu pasca kejadian Teng Monida tenggelam. Dan si Sen ini menjawab, ya hubungan kita biasa aja sih, nggak terlalu dekat sekarang karena kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Dan sepertinya di sini terlihat kalau mereka semua ini ingin menyelamatkan diri masing-masing dengan statementnya dia, dengan kesaksiannya masing-masing, dan tidak terlihat dekat teman-teman. Apakah kita nggak tahu ya, apakah ini gimmick supaya mereka terlihat tidak bersekongkol, tidak bekerja sama gitu, tidak kompak. Jadi makanya mereka terlihat seperti masing-masing aja gitu. Berbeda dengan Por dan Robert, mereka berdua masih kompak, tetapi si Gatik dan si Sen ini seperti ya udah masing-masing aja gitu, punya kubu-kubunya sendiri-sendiri. Dan begitu juga dengan Job. Job ini juga dari awal sudah menutup diri ya teman-teman, nggak banyak diekspos oleh media. Aku juga heran sih, kok bisa Job ini juga nggak diekspos gitu, seperti tidak adil aja gitu ya. Kenapa Job ini benar-benar nggak sama sekali kayaknya ya, nggak diliput gitu. Cuman Por, Robert, Gatik, Sen itu aja. Dan aku sampai sekarang masih belum paham sih kita semua ya dari berita-berita yang beredar di Thailandnya langsung, mengapa si Job ini tidak banyak diliput oleh media. Ya walaupun kita tahu mereka mungkin berusaha untuk menutup diri, tapi memang si Job ini benar-benar kayaknya nggak sama sekali gitu teman-teman. Iya kan, begitu juga dari kabar-kabar yang beredar, nggak ada yang menceritakan banyak tentang Job ini. Mungkin Job ini hanya perannya kecil kali ya teman-teman, kita juga nggak tahu sih kenapa dia sampai nggak disorot media gitu. Dan pada tanggal 17 April nanti, yang mana itu artinya sudah selesai Songkran ya, karena Songkran yang intinya itu kan dari tanggal 13 sampai 15. Nah itu Sen disuruh untuk datang dan dimintai keterangan lagi oleh pihak kepolisian pada tanggal 17 April mendatang. Dan kemudian kabar selanjutnya ini dari presenter TV yang pasti teman-teman udah sering lihat sama wajahnya. Nah presenter ini namanya Mr. Kanca. Nah Mr. Kanca ini dia sepertinya tersinggung sama si Jack. Si Jack ini adalah penemu dari kain putih yang katanya itu adalah kain yang dipakai oleh mendiang Teng Mo di hari terakhir pada malam hari itu ya, tanggal 24 Februari itu. Nah di sini Bang Jack bilang kan kalau dia menemukan kain putih itu ternyata dari seorang jenderal teman-teman. Nah kita nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tapi di sini Mr. Kanca ini, yang presenter ini, mendatangi kepolisian untuk melaporkan Bang Jack ini karena katanya dia tersinggung dengan kata-katanya Bang Jack. Nah, di sini seperti peribahasa tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi sepertinya Mr. Kanca ini terlihat memojokkan Bang Jack kalau Bang Jack ini mengada-ngada. Itu kan bukan kain putih dari Teng Mo gitu, siapapun aja bisa mendapatkan kain itu karena dari bentuknya kain itu juga udah lumayan nggak terlalu kotor gitu, terus darahnya kok juga kayak rata gitu ke seluruh dari kain putih yang diduga itu adalah kain putih milik Teng Mo. Dan ditambah Bang Jack ini sendiri tinggalnya katanya di Amerika, makanya kenapa kain putih itu dibawa ke Amerika untuk diteliti dan dites DNA dari kain putih itu. Tapi sekarang kabarnya kain putih itu sudah dikirim lagi ke Thailand. Jadi dalam waktu seminggu kain putih itu sudah nyampe di Thailand untuk dicek dan diperiksa ke
kebenarannya. Nah, di sini terlihat banyak drama jadinya ya teman-teman. Ya samalah seperti di Indonesia, kalau sedikit nggak terima itu langsung lapor gitu. Nah, sama seperti ini antara presenter TV dan Bang Jack akhirnya berseteru juga. Oke, baiklah, kita nggak usah fokus deh sama mereka karena mereka bukan bintang utama juga ya teman-teman. Tapi ini hanya sekedar informasi aja biar teman-teman juga tahu nih kalau banyak drama-drama jadinya yang terlibat atau terseret dari kasusnya Tengmo ini. Mulai dari pengacara-pengacara, mulai dari pengawas kepolisian ya, Mr. Santana yang katanya dituduh juga ingin mencari nama baik, ingin namanya supaya naik gitu, seperti pansos gitu. Nah, ternyata kan Mr. Santana ini mendapatkan barang bukti juga bukannya karena dia main langsung melaporkan gitu ya. Ini karena Mr. Santana sudah meneliti langsung dari GPS yang ada di speedboat itu. Nah, si Mr. Santana ini melihat dan setelah diteliti GPS itu larinya kemana aja pada malam itu. Nah, ternyata mengarah ke sebuah hotel. Maka dari itu dicurigakanlah hotel tersebut. Dan kebetulan hotel itu juga sampai tutup kan. Nah, dari GPS itulah Mr. Santana bisa tahu kalau mereka itu sempat mampir atau ngebooking hotel. Nah, lanjut ke Bang Jack ini. Bang Jack ini juga dikabarkan dia bukan orang sembarangan, dia juga orang kaya ternyata teman-teman. Tinggalnya aja juga di Amerika gitu kan. Waktu sebelumnya aku pikir dia itu adalah tinggalnya di Thailand, bukan di Amerika. Ternyata jauh juga ya. Kok bisa dia yang menemukan gitu, mengaku dapat parcel dan dikirimkan bukti-bukti itu. Katanya itu adalah yang menemukan jenderal. Nah, tapi masalahnya yang aku nggak paham, kalau memang jenderal yang menemukan, ngapain juga jenderal gitu kan. Nah, terus kenapa nggak langsung kasih aja ke kepolisian di Thailand atau ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan gitu? Kenapa harus dikasih ke Bang Jack ini? Aku juga agak pusing sih gitu, kenapa kok bisa gitu. Oke, dan lagi juga ini kabarnya kan juga kain putihnya belum tentu benar ya teman-teman. Tapi kita lihat aja sih, dalam waktu seminggu kain putih itu akan nyampe di Thailand. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Ini mengenai Gatik. Jadi pada saat di malam kejadian itu, Gatik kan langsung menelpon salah seorang temennya yang bernama Bo. Nah, di sini katanya Bo bilang keterangan yang diberikan Gatik kepada kepolisian dengan keterangan yang diceritakan oleh Gatik pada malam kejadian itu sangatlah berbeda. Nah, di sini Gatik bilang kepada kepolisian bahwa Gatik nggak tahu apa-apa ketika Tengmo jatuh, tidak mendengar apa-apa karena Gatik sendiri lagi memainkan handphonenya. Sedangkan temannya yang menjemput Gatik pada malam itu ya, si Bo ini bilang bahwa Gatik ini menceritakan bahwa dia menyaksikan detik-detik meninggalnya Tengmo gitu, bagaimana Tengmo disiksa dan bagaimana Tengmo sampai mengembuskan nafas terakhirnya itu benar-benar disaksikan dan saya hanya terdiam pada saat itu. Ya, saya tidak dapat berbuat banyak dan tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu. Nah, jadi kesaksian itu bukan dari Bonya langsung ya teman-teman. Jadi kepolisian juga membuktikan dari bukti rekaman CCTV yang terdapat di dalam mobilnya si Bo. Nah, jadi sampai sekarang rekaman itu dan semua ini lagi diperiksa kebenarannya seperti apa, karena pengacara Ibu Panida ini kan sempat diganti-ganti ya teman-teman. Sebelumnya yang kita tahu pengacara awalnya itu adalah pengacara Krishna. Nah, sekarang diganti sama pengacara Kundecha. Jadi pengacara Krishna ini mengetahui hal tersebut. Maka dari itu kenapa Ibu Panida memberhentikan pengacara Krishna ini, karena pengacara Krishna ini sebenarnya udah pingin mengungkap kebenaran gitu, tapi karena ya itulah kita seperti yang kita ketahui ya, adanya suap dari mereka para pelaku kepada Ibu Panida, jadi makanya Ibu Panida itu nggak suka sama pengacara Krishna, makanya dia sekarang pakai pengacara Kundecha ini. Oke, well, kita nggak tahu mana yang benar ya teman-teman, tapi di sini terlihat kenapa Ibu Panida mengganti pengacara gitu kan. Dari situ aja sudah janggal banget. Dan yang paling anehnya itu udah ratusan bukti CCTV dari semuanya saksi, dan juga ada kalau memang ada rekaman dari CCTV mobilnya, itu menurut aku udah sangat kuat ya teman-teman. Kenapa masih belum bisa terungkap gitu. Nah, ini persis seperti prediksi aku di awal di video sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Kalau aku tuh pernah bilang kenapa
kasus Tengmonida ini selalu diundur lagi gitu. Ini karena supaya mengecilkan emosi dari masyarakat atau orang-orang yang peduli terhadap kasus ini. Jadi ya udah nggak emosi lagi, emosinya udah nggak membara lagi gitu kan. Orang udah males, ini kasusnya bertele-tele, ini banyak drama. Jadi orang udah nggak simpati gitu sama kasus ini gitu. Biar terkesannya juga kepolisian juga ya mencari bukti, benar-benar bekerja keras untuk membuktikan gitu. Walaupun ujung-ujungnya kita nggak tahu ya, kemungkinan dari sekarang aja tuh masih nggak ada cahaya gitu kan. Cahaya itu maksudnya bukti-bukti jelas gitu bahwa mereka ini melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Sepertinya ini hanya strategi mereka aja untuk mengulur-ngulur waktu supaya masyarakat ya udahlah nggak peduli dan akhirnya pasrah gitu. Karena kalau pada saat itu waktu awal-awal Maret dikabarkan ini adalah kasusnya murni kecelakaan, itu kan pasti banyak protes dari berbagai macam negara kan. Nah kalau sekarang kan itu udah mulai down dan orang juga udah mulai nggak tertarik untuk mengikuti kasus ini gitu. Udah nggak sebanyak dulu lagi lah gitu, udah nggak membara banget kayak awal. Itu yang aku tangkap dari misteri kematian Tengmonida ini. Tapi walaupun bagaimanapun ya teman-teman, dari dalam hati kecilku yang terdalam, aku mengharapkan banget untuk keadilan dan terungkapnya kasus kematian Tengmonida ini. Aku benar-benar gak rela banget ya rasanya, karena Tengmonida ini sebaik itu, setulus itu terhadap semua orang yang ada di sekitarnya gitu kan, termasuk si Gatik, orang tuanya, semuanya lah ya. Aku masih berharap Tengmo ini mendapat keadilan dan Tengmo tidak boleh mati secara gratis. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Ini dari para pelaku yang ada di speedboat pada malam hari itu. Seperti yang kita tahu, ini kan banyak banget videonya yang beredar kalau mereka itu seperti si Por ya, si Por Robert itu kayak membersihkan sepatunya dari pasir. Nah ini makanya banyak dugaan kalau mereka itu mengeksekusi Tengmonida ini di darat terlebih dahulu. Nah ini kita nggak tahu dieksekusinya itu di mana, karena adanya kecurigaan kenapa mereka membersihkan sepatunya pada malam hari itu. Kan benar-benar janggal ya teman-teman, kalau memang pure meninggalnya itu di tenggelam di Sungai Chao Phraya, kenapa harus membersihkan sepatunya seperti kemasukan pasir gitu. Oke, kita ke kabar selanjutnya. Ini dari Ibu Panida lagi. Jadi Ibu Panida ini akan selalu ada di setiap sesi ya teman-teman, karena ya seperti yang teman-teman tahu, Ibu Panida ini selalu menuai kontroversi apapun yang Ibu Panida lakukan, apapun yang Ibu Panida katakan ini. Nah kali ini Ibu Panida pingin Mr. Santana untuk berhenti mencari bukti dan ikut campur dalam kematian anaknya ini, Tengmonida, karena Ibu Panida menilai bahwa Mr. Santana ini sebenarnya hanya ingin mencari nama, ingin pansos aja gitu. Nah di sini kan benar-benar aneh ya teman-teman, kenapa orang lain pingin mengungkapkan kebenaran malah disuruh berhenti aja, nggak usah ikut campur aja, begitu kata Ibu Panida. Lagi-lagi ya, semua orang yang berusaha ingin membantu langsung dipatahkan oleh Ibu Panida, nggak usah ikut campur deh, nggak usah ikut campur gitu. Memang aneh banget gitu ya. Walaupun kita tahu Mr. Santana ini adalah posisinya itu besar, walaupun beliau sudah pensiun dari kepolisian, tapi dia masih sering dan masih aktif di kantor polisi gitu mengenai kabar-kabar dan kasus-kasus terbaru. Namanya juga Mr. Santana ini kan posisinya sebagai badan pengawas kepolisian ya teman-teman. Ya begitulah ya kelakuan Ibu Panida ini, memang agak pelin-pelan. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Ini pada saat Tengmonida dan teman-temannya itu makan di restoran Bantanit yang aku pernah ke sana. Nah, teman-teman bisa cek videonya nih, aku pergi ke restoran di mana tempat Tengmonida makan malam terakhir sebelum kejadian naas itu. Nah, di sini sudah diketahui nih teman-teman ilustrasinya pada saat Tengmonida dan para pelaku yang ada di speedboat itu makan malam di restoran Bantanit. Nah, ini adalah videonya, ilustrasinya ya. Nah, di sini posisinya Tengmonida itu sedang makan malam. Di sini ada Gatik, Por, Robert, pokoknya semua para pelaku itu ada di restoran itu, teman-teman. Posisi-posisi dari duduknya mereka gitu. Makanya di sini juga banyak kan teman-teman waktu itu yang bertanya, kenapa sih si Tengmo ini kok fotonya sendirian aja gitu? Memang teman-teman yang lainnya pada kemana? Nah, di sini juga masih dipertanyakan sih teman-teman, kenapa dia sendirian gitu kan? Kenapa nggak foto rame-rame gitu? Biasanya kan kalau orang makan itu kan ya kan awalnya dia ngumpul gitu kan, kenapa nggak foto pada saat makan gitu, kenapa di fotonya di saat Tengmo ini sendirian. Nah di sini sih menurut pendapat aku ya teman-teman, kenapa Tengmo ini sendirian, karena kayaknya
para pelaku ini seperti Paul, Robert ini kecewa dengan Tengmo karena dia tidak mau menerima job untuk menemani tamu VVIP itu. Nah, di sini kayaknya mereka mulai merencanakan akan menghabisi Tengmo itu. Kalau menurut aku ya teman-teman, karena ini kan udah malam kan gitu. Dan Tengmo juga dibiarin sendirian kayak gitu. Jadi sepertinya mereka sudah mulai membicarakan nih. Jadinya akhirnya yaudah deh kita habisi aja dia, yaudah kita lanjut aja untuk naik speedboat lagi dan kita habisi dia ketika di speedboat itu dan akhirnya kita buang. Oke, itu mengenai makan malam yang menurut pendapat aku ya teman-teman, itu bisa salah bisa juga benar karena banyak kejanggalan-kejanggalan ya kan, mulai dari Tengmo Nida makan, semuanya lah ya, mulai dari Tengmo Nida datang ya kan pada saat sore hari naik speedboat itu ternyata nggak ada yang Tengmo Nida kenal, Tengmo Nida hanya kenal dengan Gatik saja. Wah, benar-benar banyak kejanggalan, tapi herannya masih belum terungkap juga oleh kepolisian Thailand ya. Tapi kita lihat aja karena ini juga kasusnya menyangkut nama baik kepolisian Thailand juga kan, kinerjanya seperti apa kalau sampai kasus ini murni kecelakaan atau kemalangan saja. Karena benar-benar gak masuk akal dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang orang awam aja tuh bisa tahu gitu. Mulai dari kondisi dari jenazah mendiang Tengmo, mulai dari bukti-bukti CCTV yang janggal gitu kan ya. Oke teman-teman, itu aja kabar terbaru yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu menonton video updatean Tengmo Nida melalui channel YouTubeku ini, melalui video-videoku. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk support aku dengan cara subscribe channel YouTube aku dan selalu nonton video apapun yang aku update. Oke teman-teman, aku pamit undur diri dulu. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.